Uh, Oke guys, mumpung hujan ya, ini hujan maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Sulfadillah. Saya dari Prodi PBSI tingkat 1. Saya akan berwawancara kepada kepala desa yang bernama Bapak Mulyadi di Desa Kalimanggi Wetan. Oke, saksikan yuk. Yuk. Oke, assalamualaikum. Sekarang saya di sini bersama Pak Mulyadi ya, selaku Kepala Desa Kalimanggi Wetan. Nah, jadi gini Pak, saya kan kesini mau wawancara ya terkait pemberdayaan mata kuliah pemberdayaan masyarakat dari Universitas Kuningan. Ya. Jadi gini Pak, saya mau melontarkan beberapa pertanyaan terkait yang ada di desa kita, Desa Kalimanggi Wetan tentunya. Yang pertama itu Pak, Pak, di Desa Kalimanggi Wetan ini apa saja sih Pak hal yang menarik dibandingkan di desa lain gitu? Oh, terima kasih ke Yusuf yang berkenan untuk mewawancarai terkait kondisi di Desa Kalimanggi Wetan tentang pemberdayaan masyarakat. Tentunya kita selaku kepala desa harus peka dan mengerti apa yang harus dibenahi dari segi pemberdayaan masyarakat. Tentunya banyak yang harus dibenahi terkait pemberdayaan masyarakat. Ternyata setelah kita masuk di pemerintahan desa, banyak potensi yang harus dibina, terutama dari segi pemudaan. Di saat kita kolaborasi antara pemerintahan desa dengan pemuda, di dalamnya itu terdapat itu mutiara yang terpendam. Contoh hal kecil itu yang perlu ditingkatkan, ternyata punya potensi dari pemuda. Contohnya untuk inovasi pembuatan jok atau sofa itu dari bahan baku limbah, contohnya dari aqua. Itu yang pertama. Yang kedua, aturan pemerintahan dari Kemendes, pemberdayaan masyarakat itu harus dimaksimalkan. Makanya segera pemerintahan desa ambil langkah. Contoh kecil, ada salah satu masyarakat yang punya potensi dengan keilmuan di bidang sendal jepit. Makanya di tahun 2023 sesuai dengan moto Bupati Kuningan, maju, agamis dan pinunjul berbasis desa. Itu justru hal tersebut kita sambut dengan baik dengan potensi yang ada di Kalimanggi Wetan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Tentunya ada yang perlu kita benahi untuk merubah pola pikir, terutama masyarakat yang selama ini stuck dengan ilmu pengetahuan yang mendasar, untuk merubah mindset masyarakat itu yang tentunya dihadapkan dengan permasalahan yang berat untuk pemerintahan desa. Oke. Maaf kameramen. Percaya Mama. Makasih kameramen. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak atas pertanyaan yang ke satu itu. Sekarang pertanyaan yang kedua ya Pak. Nah, yang kedua ini Pak, menurut Bapak nih, bagaimana perkembangan Desa Kalimanggi Wetan ini selama beberapa tahun terakhir gitu Pak? Selama hampir habis masa jabatan saya di pemerintahan desa, pemilihan di tahun 2017, tentunya habis di 2023. Harapan saya tentunya berharaplah banyak hal-hal yang perlu pembenahan, tapi pembenahan itu tidak semudah membalikan tangan, semua perlu proses dan waktu. Tapi di saat masyarakat yang punya potensi itu satu komando bisa berkolaborasi dengan pemerintahan desa, itu kayaknya kita dihadapkan dengan tidak ada permasalahan, maksudnya cepat untuk melaksanakan tujuan dari pemerintahan desa. Sebagus apapun kita punya inovasi di desa, tanpa disambut oleh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat, itu tidak akan ada bukti. Itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya Pak. Yang ketiga ini, lalu
potensi apa saja sih Pak yang dikembangkan saat ini di Desa Kalimangis Wetan ini? Yang pertama itu ada salah satu kelompok KWT, kelompok remaja tani. Oh ya. Itu dipelopori oleh ibuku. Oh ibuku. Sekarang di Kabupaten Kuningan mungkin masuk nominasi, bahkan dijadikan percontohan. Bahkan setiap kegiatan bina wilayah dan bin wilayah terutama ya, itu selalu di Kalimangis Wetan. Karena apa? Di saat kami hadir di pemerintahan desa, kita menampung aspirasi masyarakat bahwa di Kalimangis Wetan itu susah untuk menjadi petani remaja. Tapi di saat dipelopori oleh kelompok wanita tani, muncullah kelompok remaja tani. Itu. Jadi banyaklah hal yang perlu dibenahi, tapi kita harus dihadapkan dengan sabar. Karena untuk spontanitas, merubah mindset masyarakat itu tidak mungkin segampang membalikan tangan yang tadi saya bicarakan. Oh iya. Oke Pak, terima kasih ya atas pertanyaan ketiganya. Selanjutnya nih Pak, yang pertanyaan keempat. Nah, lalu upaya pemerintah ini sekarang bagaimana Pak? Upaya pemerintah, kebetulan mungkin masa jabatan saya habis tahun 2023 ya. 6 tahun masa jabatan hampir habis gitu. Baru sekian persen kita bisa laksanakan. Yang tadi saya bilang, untuk merubah mindset, pola pikir masyarakat, mengikuti aturan pemerintahan yang sekarang, yang ada aturan harus kita tempuh gitu. Masyarakat tidak mungkin secepat itu mengetahui terkait peraturan yang harus diterapkan. Tapi dengan pembinaan ke leading sektor di pemerintahan desa, insya Allah meskipun saya tidak duduk di pemerintahan desa, seandainya aparatur desa bisa melanjutkan program kami, tentunya Kalimangis Wetan itu cepat untuk mengadakan kemajuan dari segala leading sektor, baik pertanian, merubah mindset masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan ujungnya itu kewirausahaan. Saya udah punya schedule, mungkin seandainya tahun 2023 saya duduk di pemerintahan desa, akan saya lanjutkan untuk pemberdayaan masyarakat di Kalimangis Wetan yang lebih maksimal. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya, nah kan tadi kan potensi-potensi tadi ya, yang dari Bapak sebutkan dari awal sampai sekarang. Nah, terus bagaimana cara mengenalkan potensi kita ke luar desa atau ke masyarakat halayak umum gitu Pak? Bagaimana gitu Pak? Untuk desa Kalimangis Wetan, mungkin khususnya masyarakat Kalimangis Wetan itu yang ruang lingkupnya stuck di dalam, tidak berkolaborasi dengan dunia luar, tidak tahu bahwa Kalimangis Wetan itu posisinya sudah seperti apa. Kalimangis Wetan masuk desa maju. Selama 36 tahun Kalimangis Wetan itu di posisi desa berkembang. Saya masuk di pemerintahan desa 2 tahun kemudian Kalimangis Wetan masuk desa yang maju. Dengan desa yang maju saya tidak ada kepuasan karena ada salah satu yang harus kita temui, desa mandiri. Desa mandiri tentunya perlu kolaborasi antara pemerintahan desa, BPD, elemen masyarakat harus mendukung karena untuk merubah Kalimangis lebih baik harus ada kolaborasi antara pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua leading sektor satu komando. Kalimangis Wetan baru, Kalimangis Wetan harus maju. Oke. Nah, sekarang nih Pak, pertanyaan terakhir nih dari saya ya. Lalu nih Pak, jadi kesimpulannya tuh bagaimana dan rencana kedepannya tuh bagaimana buat kampung kita nih, kampung desa Kalimangis Wetan? Saya ingin meneruskan program atau inovasi yang selama ini sudah tersusun di saat saya hadir di pemerintahan desa. Ada poin-poin yang sudah tersusun, tapi poin-poin tersebut saya tidak diutarakan ke masyarakat, ngelihat situasi dulu gitu kan. Oh, iya, Pak. Jalannya regulasi pemerintahan, intern pemerintahan desa menjalankan gitu kan. Selama ini kondisivitas di pemerintahan desa itu terjalin dengan baik. Bahkan mungkin beberapa desa di Kabupaten Kuningan, saya tidak sombong, lebih dari 100 desa di Kabupaten Kuningan itu sharing bagaimana caranya ingin seperti di Kalimangis Wetan. Tentunya kultur masyarakat di Kalimangis Wetan tentunya berbeda dengan desa yang lain. Kebetulan di Kalimangis Wetan kultur masyarakatnya di saat kita punya inovasi
antara pemerintahan desa dan tokoh agama berkolaborasi untuk memberikan pembinaan ke lapangan, tentunya ke masyarakat biasa. Nah Pak, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi saya juga paham Pak ya. Terima kasih juga atas waktunya. Bagaimana? Paham kan kameramen? Itu sih ini, AOSUP warga Kalimantan Selatan Iya. asli itu regenerasi masa depan, gitu kan. Tentunya inovasi pikiran, pola pikir yang AOSUP regenerasi Kalimantan Selatan itu dibutuhkan sama pemerintahan desa. Di saat pemerintahan desa punya inovasi, figur AOSUP harus bisa memberikan inovasi, memberikan pengertian ke masyarakat agar satu komando. Kalimantan Selatan harus maju. Majunya Kalimantan Selatan harus muncul dari masyarakat. Jadikan fondasi yang kuat. Di saat sudah terjadi fondasi yang kuat, ditingkatkan seperti apa itu tidak akan berubah. Karena AOSUP calon pimpinan masa depan. Amin. Tahu di pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, mungkin dari petinggi di Indonesia ini. Oke, jadi gitu wawancara yang saya lakukan bersama Pak Kepala Desa Pak Mulyadi, dan mungkin cukup sampai hari ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Yuk Pak. Aku mampu. Awam pada awam, yuk sok. Calon depan gitu.